Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Syafila Maliani dengan NIM 25351068 dari program studi agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peningkatan Daya Saing Agribisnis Lokal melalui Inovasi Rantai Pasok yang berkelanjutan, sebuah kajian konseptual yang berbasis pada SDG 8 dan SDG 12. Selanjutnya, latar belakang. Mengapa topik ini penting? Sektor agribisnis adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ia berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Namun kenyataannya, agribisnis lokal kita masih menghadapi tantangan struktural yang serius. FAO pada tahun 2021 mencatat bahwa 30 hingga 40% produksi pangan segar hilang sebelum sampai ke tangan konsumen. Bukan karena gagal panen, tapi karena keterbatasan food chain logistik dan buruknya penanganan pasca panen. Selain itu, rantai distribusi yang panjang bisa sampai 4 hingga 6 lapis perantara yang menyebabkan margin harga antara petani dan konsumen mencapai 200 hingga 400%, yang artinya petani sebagai produsen utama hanya mendapat bagian yang sangat kecil dari harga akhir produk. Kondisi inilah yang membuat daya saing agribisnis lokal kita terus tergerus, baik di pasar domestik maupun global. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Dari kondisi struktural yang tidak efisien itu, muncullah sebuah pertanyaan mendasar yang menjadi inti kajian ini, yaitu bagaimana inovasi rantai pasok yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing agribisnis lokal Indonesia dalam kerangka pencapaian SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini memiliki 3 tujuan spesifik. Yang pertama, menelaah konsep dan kerangka teoritis rantai pasok agribisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan struktural sekaligus peluang inovasi rantai pasok di Indonesia. Dan yang ketiga, merumuskan strategi peningkatan daya saing agribisnis lokal berbasis inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, dan kemitraan berkeadilan. Semua menuju pencapaian SDGs 2030. Selanjutnya, kerangka konseptual. Secara konseptual, rantai pasok agribisnis berkelanjutan mengintegrasikan 3 pilar utama, mengacu pada Carter dan Rogers tahun 2008. Pilar pertama adalah ekonomi, yang menekankan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing. Pilar kedua adalah sosial, yang mencakup kesejahteraan petani, keadilan distribusi nilai tambah, dan pemberdayaan komunitas. Dan pilar yang ketiga adalah lingkungan, yang berfokus pada minimalisasi emisi, pengurangan limbah, dan pelestarian ekosistem. Yang memprihatinkan, analisis rantai nilai menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tambah agribisnis Indonesia masih terkonsentrasi di segmen pengolahan dan perdagangan, bukan di tangan petani. Inilah yang mendorong perlunya reformasi rantai nilai yang benar-benar berpihak pada petani, sebagaimana ditegaskan oleh Nata Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, tantangan inefisiensi dan food loss. Izinkan saya memaparkan data tantangan yang kita hadapi secara lebih konkret. Ada 4 fakta, yaitu yang pertama 30 hingga 40% produksi pangan segar hilang karena cold chain logistik yang terbatas. Yang kedua,
4-6 lapis perantara dalam distribusi hortikultura di Jawa menyebabkan margin harga petani versus konsumen mencapai 200-400%. Yang ketiga, biaya logistik menyerap 40% dari total biaya pemasaran hortikultura, yang menggores margin petani secara signifikan. Namun ada kabar baiknya, pemendekan rantai pasok berpotensi meningkatkan pendapatan petani 35-50%, sekaligus menurunkan harga konsumen 15-20%. Selanjutnya, peluang digitalisasi dan inovasi teknologi. Di tengah tantangan itu, ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Ada 3 inovasi teknologi yang relevan. Yang pertama, platform agritech dan e-marketplace yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli tanpa perantara berlebih. Big data dan kecerdasan buatan membantu mengoptimalkan perencanaan produksi dan prediksi permintaan pasar. Yang kedua, teknologi IoT dan pertanian presisi. Sensor lapangan, drone, dan monitoring satelit mampu mengurangi penggunaan input pertanian hingga 30% sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang ketiga, teknologi blockchain yang merekam setiap perpindahan produk dari lahan hingga rak supermarket secara permanen dan transparan, memberikan jaminan keamanan pangan kepada konsumen sekaligus mendorong akuntabilitas pelaku usaha terhadap standar lingkungan dan sosial. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dan kemitraan. Teknologi saja tidak cukup. Penguatan kelembagaan petani adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Aksi kolektif melalui koperasi dan kelompok tani terbukti meningkatkan kemampuan petani kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh harga yang lebih adil. Contoh konkretnya ada di dekat kita, seperti Koperasi Kopi Gayo di Aceh dan Koperasi Vanili di Flores, yang membuktikan bahwa petani dalam koperasi berorientasi ekspor mampu mengakses harga premium dan sertifikasi fair trade dengan manfaat ekonomi berlipat ganda dibanding jalur konvensional. Namun, perlu digarisbawahi, kemitraan harus dirancang berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi. Regulasi yang melindungi petani mitra dari potensi eksploitasi harus terus diperkuat. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan simpulan dan rekomendasi. Simpulannya yaitu, inovasi rantai pasok berkelanjutan terbukti berperan strategis dalam mendukung pencapaian SDG 8 dan SDG 12 di Indonesia. Digitalisasi berpotensi meningkatkan pendapatan petani 35-50% dan menurunkan harga konsumen 15-25%. Namun, hambatan sistemik seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, cold chain, lemahnya kelembagaan petani, dan inkonsistensi kebijakan kemitraan masih memerlukan penanganan yang komprehensif dan terpadu. Rekomendasi saya tujukan kepada 4 pihak, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah perlu tingkatkan investasi cold chain logistik dan integrasikan SDG 8 dan 12 dalam RPJMN 2025 sampai 2029. Perguruan tinggi perlu kembangkan penelitian terapan dan KKN tematik berbasis digitalisasi agribisnis. Lalu sektor swasta, ia perlu membangun kemitraan setara, disertai transfer teknologi dan jaminan harga layak. Nah,
Dan bagi kita, para mahasiswa, kita perlu kembangkan startup agritech yang berdampak nyata bagi petani pedesaan. Transformasi ini hanya akan terwujud melalui kolaborasi quadruple helix antara petani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat tani menuju SDGs 2030. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan agribisnis Indonesia yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.